Oke, saya ulang tadi ya. Pertama, tadi harus ke realistik ya. Jadi kita rubah custom visual stylenya ke realistik. Jadi untuk memasang materialnya. Kemudian ke tab visualis di sini. Setelah itu ke material browser ini. Material browser. Nah, setelah itu ini ada yang defaultnya. Ini ada material default. Jadi misalnya kalau kita mau bikin material baru, bisa kita buat dari sini. Ini tinggal diduplikat, artinya di copy. Ini tinggal klikkan baru duplikat, akan menghasilkan ini. Jadi misalnya kalau kita mau tambahkan material baru, ini tinggal edit material, image. Nah, tinggal masukkan material yang kita punya. Dia filenya bentuk JPG namanya. Tapi saya tidak terlalu bahas di bagian ini. Nah, di sini ada beberapa jenis material di Autodesk Library ini. Di bawah ada Autodesk Library. Kalau kita klik segitiganya itu muncul semua jenis materialnya. Ada keramik, ada konkrit, ada fabric, finish, flooring, glass, dan yang sebagainya. Jadi ini ada semua jenis materialnya. Ya misalnya kalau kita mau pasang keramik, tinggal pilih ini keramik. Maka jenis keramik ini akan muncul di sini. Ya. Nah ini. Jadi ini keramiknya, jenis keramiknya nih banyak. Nah ini kalian bisa lihat. Ini ada berapa. Kalau mau dirubah, misalnya kalau tampilannya kita di sini agak kecil, enggak kelihatan materialnya, tidak kelihatan teksturnya, bisa dirubah tampilannya. Ini tinggal klik yang ini ada simbol segitiga kecil, kemudian pilih tombol view ya. Kalau kita pilih tombol view, maka akan hasilnya tampilannya seperti ini ya. Ini material keramik ya, material beton, konkrit. Ini ada material beton. Jadi misalnya kalau kita misalnya di carport, anggaplah carport kita mau misalnya material beton kayak blok ini, VPM blok ini ya. Nah, misalnya ini tinggal di add to document. Di sini ada tanda panah di atas ini, add material to document. Tinggal kita add ke sini, akan pindah ke atas. Tinggal ganti namanya. Misalnya di sini ada namanya, misalnya carport, boleh dikasih nama ya. Nah, dia semacam material seperti ini. Nah ini misalnya kalau dia terlalu kecil, bisa kita edit material betonnya. Nah caranya diedit, tinggal kembali ke sini edit. Ini ada kayak pensil, macam pensil ini. Kemudian klik gambarnya ya, kita klik gambarnya. Setelah itu ini ada scale-nya, sample size. Jadi ini bisa dibesarkan, misalnya 200. Jadi ini bisa dirubah ya, 200 misalnya. Oke. Nah, perhatikan di sini berubah ya. Nah, ini bawahnya. Saya naikkan misalnya 500. Ini akan berubah seperti ini ya. Nah itu material konkrit misalnya ya. Setelah itu tinggal close lagi. Kalau sudah close saja, close. Nah, kita cari lagi material yang lain, misalnya material kaca. Tinggal masuk ke sini, kaca, glass and mirror, glass. Nah, ini ada material kaca, tinggal kita klik ini, add material to document, kita add seperti itu. Tinggal klik kacanya, ini tambahkan kaca, klik kaca. Nah ini ya sudah berubah warnanya, tinggal putar. Nah, ini belum ada materialnya, klik aja yang belum, tinggal klik aja seperti ini. Oke, nah ini sudah terpasang material kacanya.
Oke, paham sampai sini ya. Kalau misalnya material rumput diambil di bagian side or ini. Bagian side or di sini ada grass, ini ada grass. Tinggal angkat saja ke atas ini. Kita add material to document. Kemudian klik ininya. Kemudian klik material yang telah kita pilih. Nah, ini proses. Ini ya. Kalau mau dihapus, kita mau cari misalnya material lain, tinggal klik kanan del. Artinya, terduplikat. Kita delete key. Dan juga delete. Udah bisa. Nah, ini kita tambahkan misalnya agak grass Bermuda kah ini. Nah, misalnya ini kita mau ganti jenis materialnya, tinggal klik ini grass Bermuda. Nah, ini ya. Ini jenis ya, bisa ditumpuk seperti itu juga, tidak apa-apa. Kalau mau dihapus klik kanan dan ini tidak mau terhapus ya. Oh ya, sudah bisa ya, tinggal diklik kanan baru LED kalau mau dihapus ya. Nah itu. Kemudian kalau misalnya material atap itu ada di roofing ini roof. Nah, tinggal kita cari material atapnya, misalnya ini add material to document ini ya. Oke, tinggal kita klik saja seperti itu. Nah, ini material atap. Cuman ini kan kecil anunya, teksturnya ya. Kalau kecil teksturnya, edit lagi, kemudian klik gambarnya. Edit, klik gambarnya, baru ke ini size-nya. Kita mungkin 50. Ya ini. Atau misalnya 100 kalau terlalu kecil ya, tinggal diatur-atur di sampel size-nya. Nah ini. Seperti ini misalnya. Itu juga kita tambahkan. Nah ini ya. Kalau posisinya misalnya agak miring punyata, nanti tinggal diatur rotate-nya. Ya misalnya kalau dia miring toh, miring posisi teksturnya, di sini ada rotation ini. Ada rotasinya, di atasnya scale, ada rotate. Jadi misalnya kalau kita tarik ini ke sini. Perhatikan ini akan berputar gini. Nah, ya misalnya kalau tidak beraturan, kita punya material, tinggal setting. Nah, putar ke. Jadi misalnya saya kembalikan tadi ke awal 0. Ini kita kasih kosong, tarik kembali. Ya, ini. Ya. Nah itu. Biasanya ada beberapa tekstur yang ketika dipasang itu tidak beraturan posisinya. Makanya kita harus setting deh rotasinya. Nah, seperti itu. Warna apanya? Warna materialnya sini color. Cuma ini biasa dia ngikut dengan tekstur bawaannya ini. Kalau mau dirubah biasanya di sini. Ini kan putih hasilnya. Coba kita merah. Biasanya ini enggak ngefek sih. Kalau kita rubah tuh, hanya ini merah coba. Nah, cuma dia colornya enggak berubah. Enggak kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal lihat sini untuk milih-milihnya. Warna di sini ada color. Wall paint, wall conference. Ini warna tembok. Wall paint. Nah, ini jenis-jenis warnanya nih. Cat tembok toh. Nah, misalnya putih. Atau dokumen, misalnya putih ini kita punya tembok. Tinggal pilih. Yang thumbnailnya kasih gambar tulis kan biasa di sini
by name tambah view. Oke. Ini ukurannya Sama yang di bawah itu juga. ya 64x64 ya. Ini juga kasih kelihatan nih, kalau nggak kelihatan ini kasih lebar-lebar kayak sedikit. Nah ini tambah view tambah view. Kalau kita rubah list dia begini tampilannya. Coba rubah tambah view, bisa diperbesar ukurannya nih. Kalau kecil kayak kita punya 16 kasih 64 terus udah kelihatan ini. Itu colornya ya. Misalnya kalau warna lain, misalnya warna apa lagi ya, misalnya kayak rumahnya Amelia, warna apa Amelia misalnya, kenapa saya ada lupa warna rumah ini ya. Nah, misalnya ini kita mau pakai warnanya. Oke, salam. Nah seperti ini. Platnya misalnya putih, plat putih. Oke. Nah, ini kita balik, misalnya dia bagian ini warnanya. Ini warnanya ya. Bebas sih. Oh, bisa. Bisa, bentar saya cari cara cetaknya. Kemudian kalau keramik, misalnya keramik lantai ya. Berarti ke keramik, misalnya keramik depan, kita mau pakai apa ini? Anggaplah ini sama saja yang nggak kelihatan, tinggal klik ini, pilih material. Nah, ini kan kekecilan ini ya, kecil, kita edit lagi, edit. Setelah itu kita klik image, kemudian rubah misalnya 40. Ini ya posisinya, anggaplah seperti ini. Oke, begitupun dengan lantai dalam, tinggal kasih keramik juga warnanya misalnya untuk lantai dalam keramik. Ini ya, ini ada jenis keramiknya nih. Cuma terbatas ini keramiknya, kita bisa download kan di tekstur di Google, banyak sih. Tile, ini tile juga ada ya, metallic paint, mirror paint, roofing stone ada ya, cuma di sini, cuma terbatas materialnya yang disediakan di sini. Add to document, bisa putar-putar ya. Kalau kayu berarti jenis materialnya apa? Cari wood bawa. Ada itu. Ya. Wood paint, wood. Di mana ini? Kelihatan kesepnya. Nah, ini wood. Tinggal kita pilih misalnya ini. Kemudian klik ini pintunya misalnya, nih. Oke. Nah, ini cuma datanya terlalu kelihatan, nanti kalian bisa rubah atur teksturnya. Kalau color misalnya boleh pakai warna juga. Kita cari paint, misalnya warna kusen, cat kusen ya, asalnya ini white aja, tinggal klik. Soalnya bisa juga pasang material main layar sih, tapi semua harus dibuat lebih detail semua anunya. Ya, white, mantap. Diklik saja seperti ini. Sama warnanya deh.
kita yang agak aneh nih, yang agak misalnya black supaya ini. Nah ini ya, tinggal kalian berkreasi soalnya. Tinggal klik-klik saja. Oke, kurang lebih seperti ini cara untuk mengasah material. Jadi sudah ada, kita setting. Oke, bisa ya sampai sini cara masang material. Tidak apa, saya lanjutkan dulu sampai di finishing ya, sebentar baru kita ulang supaya saya tidak mengulang-ulang ini. Kita sedikit kasih ini jalan di depan supaya nanti bagus kalau kita render. Anggaplah ada jalan di sini, boleh pakai surf saja, pakai planar. Ini planar aja ini untuk semacam face kita bikin. Anggaplah di sini. Ya, kita semacam buat seperti ini. Nah, ini untuk kebutuhan render sebenarnya. Setelah itu kita kasih material lagi. Misalnya material jalan kayak tadi. Kita ke set or, misalnya ada material jalan di situ, aspal lah, kira-kira aspal hitam. Oke, anggaplah seperti itu. Nah ini sudah dikasih material. Setelah itu coba kita render. Jadi cara rendernya kita ke sini dulu. SW isometric. Isometric bukan. Ke perspektif maksud saya. Ini paling bawah perspektif. Ini paralel. Kita pilih ke perspektif supaya dia lebih perspektif anunya, gambarnya. Tinggal diatur view-nya. Arah pandang setinggi mata manusia. Nah, ini. Jadi kita buat perspektif di sini. Cuma kekurangannya tidak ada pohon-pohonnya. Jadi berubah aja ke perspektif di sini ya. Setelah itu tinggal diatur di sini. Kita tinggal atur dari view mana kita mau ambil. Misalnya view seperti ini. Jadi ini render sederhana saja yang biasa. Soalnya setting kamera juga bisa. Kalau kita mau pakai kamera boleh. Ini yang dasar dulu. Setelah itu kita atur posisinya yang mau kita ambil gambarnya. Kita ke sini. Setelah ini visualis, pilih sun status. Ini matahari. Kita klik, kemudian adjust ini exposure setting. Kita klik itu. Kita tunggu. Nah ini. Kita langsung ke environment. Nanti kita pakai template-nya bawaannya AutoCAD. Ini dikasih on. Ini kita on kan. Ini kalau ini semacam HDR-nya, ada ini tampilannya, ada Gibson Create seperti ini. Ini berubah. Exposure setting. Kita juga bisa memasukkan custom sendiri. Misalnya kalau kita punya HDR di sini, tinggal masukkan di sini. Misalnya ada kayak dry light bed, ini banyak ya. Ada tampilannya seperti ini. Ada village, ya, semacam ini village, apa lagi sharp. Ini berubah-ubah tampilannya. Oke. Nah, misalnya plaza, ada juga plaza. Kalau plaza seperti ini. Nah, ini plaza. Modelnya seperti ini. Nah, misalnya kita mau setting seperti ini. Nah, tinggal kita atur dulu view-nya yang mana kita mau ambil. Ya pastikan ini.
Ya, kira-kira seperti inilah. Setelah itu kita render nih. Render, atur dulu di sini. Di bagian rendernya ini. Ada segitiga tanda panah kecil. Baru kita rubah di sini ke viewport. Setelah rubah viewport, baru kita pilih render ini. Render. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sementara proses, dan lamanya render itu tergantung dari spek laptopnya juga. Kalau tinggi speknya kita punya laptop, maka kecepatannya pun juga ini, kecepatan rendernya pun cepat ya. Sama dengan kualitasnya, kalau kualitas tinggi yang kita pakai misalnya high di sini agak lama juga seperti itu. Karena ini komputer kualitasnya agak rendah, makanya dia lambat seperti ini. Ya, coba dipasang materialnya sebentar, baru kita ulang cara rendernya. Ya, Arsyad dari mana? Lambat. Ada kegiatan? Ada kegiatan? Tadi. Ini mulai terlihat ya. Ini. Kurang lebih seperti ini lah. Nah, kalau dia selesai kelihatan di sini di atas. Nih. Kalau dia sudah full di bagian sini, dia sudah selesai rendernya. Ya. Oke, silahkan dicoba di render ya. Oke, sampai di sini untuk materi render. Close, stop.